Iya bang, baru pulang kuliah. Ini tadi dari kuliah belum hujan, tapi kok nyampe di sini sudah hujan aja, kata gadis itu. Padahal kalau dilihat-lihat dari penampilan, jarak usia antara Carlos dan gadis ini sedikit-dikitnya antara 15 sampai 20 tahun. Ngomong-ngomong, nama kamu siapa ya kak? Kita hampir setiap hari ketemu, tapi aku nggak tahu nama kakak siapa. Nama aku Renata bang, jawab gadis itu. Abang sendiri namanya siapa? Tanya gadis itu balik. Orang-orang sini biasanya memanggil aku Baper. Panggil aja Bang Baper, kata Carlos kepada gadis itu. Baper? Bawa perasaan? Kok bisa? Tanya gadis itu kepada Carlos. Hahaha, sudahlah, gak usah dibahas, kata Carlos lagi. Kamu di warung ini aja dulu, nunggu hujannya reda. Nanti kalau udah agak redahan, baru kamu pulang. Enggak bang, aku mau buru-buru langsung pulang. Mau istirahat, udah capek seharian kuliah, kata gadis itu. Ya udah, kamu bawa aja payung ini. Nanti kalau nggak pakai payung kamu kehujanan, basah, takutnya nanti kamu sakit, kata Carlos kepada Renata. Aduh, terima kasih ya bang, aku bawa payungnya ya. Terima kasih banyak, kata Renata. Dan akhirnya pun Renata pulang dengan berjalan kaki dengan memakai payung yang diberikan oleh Carlos. Keesokan paginya Renata akan pergi kuliah, dan sebelum dia menyeberang jalan, dia memberikan sesuatu kepada Carlos. Carlos pun merasa senang menerima pemberian daripada Renata tersebut. Aduh, apa ini, Ren? Terima kasih banyak ya, kata Carlos kepada Renata dengan sikap sok akrab, sok dekat. Itu sarapan kok bang, tadi aku masakin untuk abang sebelum berangkat kuliah, kata Renata. Hati Carlos pun mulai berbunga-bunga mendengar perkataan Renata tadi. Penyakit bapernya yang dulu, yang sudah mulai sembuh, kini mulai kumat lagi. Karena nggak tahan, akhirnya Carlos pun bercerita kepada teman satu tongkrongannya di warung itu. Dia menceritakan semuanya tentang Renata, bagaimana dia itu baik sama dia, sering memberikan uang kepada dia, bahkan membawakan makanan untuk dia. Aku udah tahu apa yang ada di pikiranmu, Baper. Kamu pasti baper kan? Dengar ya, itu cewek usianya jaraknya sangat jauh sama kamu. Bisa jadi 15 bahkan mungkin 20 tahun loh. Apa mungkin dia suka sama kamu? Dia itu cuman karena baik, karena kamu tiap hari menyeberangin dia. Bahkan kemarin kamu kasih dia payung kan? Kata teman Carlos itu. Tapi Carlos tidak peduli dengan perkataan temannya itu. Dia masih yakin dengan keyakinannya yang dulu, bahwa jika seorang cewek sering memperhatikan kita, apalagi perhatian kepada kita, itu pertanda bahwa dia suka kepada kita. Apalagi status Carlos yang sekarang ini, yang hidupnya sendiri, sesudah ditinggalkan oleh istrinya yang sampai detik ini dia nggak tahu kemana. Carlos ingin sekali ada seorang wanita yang menemaninya. Renata pun hampir setiap hari membawakan sarapan untuk Carlos. Gimana Carlos gak baper? Cuma diperhatikan saja, dilirik saja oleh perempuan, Carlos ini bisa baper. Apalagi hampir tiap hari diberikan makanan oleh seorang gadis cantik yang bernama Renata. Dia pasti super baper. Karena udah gak tahan lagi menahan perasaannya kepada Renata, akhirnya Carlos pun memutuskan untuk menyatakan perasaannya kepada Renata. Carlos sangat yakin bahwasanya Renata memang menyukai dia sebagaimana
Bagaimana dengan keyakinannya dulu terhadap Nina? Dia yakin bahwasanya Renata pun akan menerima dia menjadi pacarnya. Di suatu sore yang disertai dengan rintik-rintik gerimis, Carlos melihat Renata berada di seberang jalan yang hendak menyeberang sehabis pulang dari kuliah, yang baru saja turun dari angkutan umum. Carlos pun dengan semangat berlari untuk menjemput Renata dan menyeberangkannya, serta membawanya ke warung tempat biasa Carlos nongkrong. Carlos pun segera memesan 1 mangkok bakso dan segelas teh hangat. Lalu dia berikan kepada Renata. "Ini Ren, makanlah. Setidaknya ini bisa menghangatkan tubuhmu. Cuaca sangat dingin karena hujan," kata Carlos kepada Renata. "Aduh bang, gak perlu gini juga, jadi ngerepotin. Aku kan udah mau langsung pulang aja ini," kata Renata kepada Carlos. "Udahlah Ren, kamu itu udah terlalu baik sama aku. Jadi kalau cuma untuk 1 mangkok bakso dan teh manis, itu gak ada apa-apanya dengan apa yang kamu berikan selama ini," kata Carlos. "Oh ya, aku ingin ngomong sesuatu sama kamu Ren. Boleh kan?" kata Carlos lagi. "Oh ya Ren, sebelumnya aku boleh tanya, kamu sebenarnya tinggal di mana?" tanya Carlos kepada Renata. "Aku tinggal di Jalan Karya bang," jawab Renata. "Ngekos apa sama orang tua?" tanya Carlos lagi. "Aku tinggal sama nenekku bang," jawab Renata. "Memangnya kedua orang tua kamu tinggal di mana, Ren?" tanya Carlos lagi. "Kalau ibu aku sudah meninggal bang, sedangkan bapak aku sampai saat ini aku nggak tahu bapak aku ada di mana," jawab Renata lagi. "Loh, kamu kok bisa nggak tahu bapak kamu ada di mana?" tanya Carlos lagi. "Kedua orang tuaku sudah berpisah sejak aku masih dalam kandungan bang. Ibu aku menikah lagi dan suatu hari dia sakit dan akhirnya dia meninggal. Sehingga sesudah ibuku meninggal, aku tinggal dengan nenekku. Sekaligus aku ingin mencari di mana keberadaan ayahku," kata Renata. "Aku turut prihatin mendengar semua ceritamu Renata. Aku gak menyangka jalan hidupmu begitu pahit. Aku pikir di dunia ini hanya aku yang mengalami kehidupan yang begitu pahit. Ternyata kamu juga mengalaminya," kata Carlos kepada Renata dengan nada sedih. "Oh ya Ren, aku sebenarnya ingin ngomong sesuatu sama kamu. Boleh kan?" kata Carlos lagi kepada Renata. "Memangnya abang mau ngomong apa? Ya ngomong aja," kata Renata. "Ren, selama ini sebenarnya abang itu suka sama kamu. Abang sayang sama kamu. Apalagi setelah mendengar cerita kamu, abang selalu ingin menjaga kamu, selalu ingin melindungi kamu. Karena sekarang kan kamu gak punya orang tua lagi. Abang pun janji akan membantu kamu mencari bapak kamu yang kamu gak tahu di mana," kata Carlos kepada Renata. Renata pun menunjukkan ekspresi yang terkejut mendengar ucapan daripada Carlos itu. "Maksud abang gimana?" kata Renata kepada Carlos. "Ya Ren, aku cinta sama kamu. Kamu mau gak jadi pacar aku?" tanya Carlos kepada Renata. Renata pun terdiam. Jujur dalam hatinya, sebenarnya dia tidak memiliki perasaan apa-apa kepada Carlos. Kebaikan yang dia lakukan selama ini kepada Carlos itu hanya semata-mata karena menurutnya Carlos itu baik, dan juga
oleh karena rasa kasihan kepada Carlos. "Maaf ya bang, aku nggak bisa. Aku masih mau fokus kuliah. Aku belum mau pacaran. Lagi pula, jujur, sebenarnya aku nggak punya perasaan apa-apa kepada abang," jawab Renata. Jawaban Renata ini sungguh membuat Carlos kecewa. Dia pun diam seribu bahasa. Dan akhirnya Renata pun pamit untuk pulang. Setelah kejadian itu, hampir seminggu Renata tidak kelihatan pergi ataupun pulang dari kuliah. Carlos pun bingung dan bertanya-tanya, "Kemana Renata? Apakah dia berusaha menghindar dari aku? Kalaupun dia tidak mau menerima aku, tidak perlu menghindar juga kan?" pikir Carlos dalam hatinya. Keesokan harinya, di pagi hari yang cerah, Carlos tiba-tiba melihat Renata melintas dibonceng oleh seorang laki-laki dengan sepeda motor. Dia sangat terkejut melihatnya. Dalam hatinya, pantas saja Renata belakangan ini tidak kelihatan lagi. Rupanya dia diantar dan jemput oleh seorang laki-laki, pikir Carlos. Carlos pun merasa kecewa dan sakit hati karena dia berpikir, kemarin dia bilang belum mau pacaran, tapi ini dia berboncengan dengan seorang laki-laki. Pasti itu pacarnya, pikir Carlos dalam hatinya. Dan sore itu ternyata Renata pulang dengan angkutan umum. Dan sesudah dia turun, dia hendak menyeberang. Carlos sudah melihatnya dari seberang sana, tapi Carlos tidak berniat untuk menyeberangkannya kali ini. Dia masih merasakan kecewa dan sakit hati. Padahal di seberang sana kelihatan Renata sudah celingak-celinguk untuk memperhatikan, untuk memberi kode agar Carlos menjemputnya. Dan kejadian yang tak terduga pun terjadi. Mungkin karena Renata matanya sibuk memperhatikan Carlos di seberang, dia tidak memperhatikan ada sebuah mobil yang melaju dengan kencang dan menyambar, menyenggol Renata hingga terlempar ke badan jalan. Dan setelah terlempar, sebuah mobil truk pun menggilas tubuhnya. Wah, sungguh sangat menyedihkan. Dan tempat kejadian itu pun langsung dipenuhi oleh orang-orang yang berusaha melihat kejadian. Carlos pun ikut berlari menuju tempat kejadian dan melihat tubuh Renata yang sudah terkapar berlumuran darah. Dalam hati Carlos, dia sangat menyesal. Dia langsung menangis terseduh-seduh melihat tubuh Renata yang sudah terbujur di aspal. "Renata!" Carlos pun berteriak sekencang-kencangnya. Dalam hatinya dia sangat menyesal. Kenapa dia tidak menyeberangkan Renata? Kalau seandainya dia tadi menyeberangkan Renata seperti biasa, kejadian ini tidak akan terjadi. Dan setelah diperiksa dan polisi pun datang, ternyata tubuh Renata tidak bernyawa lagi. Singkat cerita, besoknya Carlos pun pergi ke rumah Renata untuk melayat dan ikut dalam pemakaman Renata. Tetapi sesampainya di sana, Carlos terkejut. Ternyata rumah di mana tempat orang berkumpul karena ada yang meninggal itu adalah rumah mertuanya sendiri. Carlos pun segera masuk ke dalam rumah dan melihat kedua mertuanya sedang menangisi tubuh Renata yang sudah tidak bernyawa lagi. Carlos pun bingung, sebenarnya Renata ini siapa? Carlos pun bingung, sebenarnya Renata ini siapa?
Sepengetahuan dia, sewaktu dia masih tinggal di rumah mertuanya dulu, istrinya Nina punya 2 orang saudara, satu laki-laki dan satu perempuan yang bernama Lily, yang pada waktu itu umurnya masih 7 tahun. Apakah ini Lily? Pikir Carlos dalam hatinya. Tapi kalau ini Lily, kenapa namanya Renata? Atau Renata yang berbohong padaku? Sebenarnya namanya Lily, bukan Renata, pikir Carlos lagi dalam hatinya. Tetapi sesaat kemudian Carlos pun mengarahkan pandangannya kepada seorang perempuan, yang mana perempuan ini dari tadi memperhatikan Carlos dengan sangat serius dengan penuh penasaran. Carlos terus memperhatikan perempuan itu. Dalam hatinya, wah, di tempat meninggal pun ada aja perempuan yang suka sama aku, pikirnya. Sifat baper Carlos pun mulai kambuh lagi, meski dalam situasi yang bersedih. Tiba-tiba perempuan yang memperhatikan Carlos dari tadi itu pun datang menghampiri Carlos dan bertanya, "Abang Bang Carlos ya?" kata wanita itu kepada Carlos. Dengan sedikit ekspresi terkejut, Carlos pun menjawab wanita itu, "Iya benar, aku Carlos. Memangnya kamu siapa ya?" tanya Carlos kepada perempuan itu. "Aku Lily Bang, aku adiknya Kak Nina. Apa abang udah lupa? Tapi aku masih ingat dengan wajah abang," kata perempuan itu yang ternyata adalah Lily, adik daripada Nina. "Oh iya, aku ingat. Nina punya adik yang bernama Lily. Terus kalau kamu Lily, lalu Renata itu siapa kamu?" kata Carlos kepada Lily dengan penuh penasaran. Lily pun menangis. Sambil menangis, dia menarik tangan Carlos untuk berbicara ke suatu tempat yang jauh dari tamu-tamu. Sepertinya Lily ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Carlos pun heran melihat sikap Lily yang tiba-tiba menangis. "Ada apa Lily? Ayo katakan, sebenarnya ada apa?" kata Carlos dengan penuh penasaran kepada Lily. Sesampainya di tempat yang agak sepi, Lily pun mulai bercerita sambil tetap menangis. "Jadi begini Bang, sebenarnya beberapa tahun yang lalu sewaktu Kak Nina pergi dari rumah, dia sebenarnya pergi untuk menikah dengan laki-laki lain yang ternyata dia adalah Rian, pacarnya yang dulu. Jadi begini Bang, dulu beberapa tahun lalu sewaktu Kak Nina kabur dari rumah, ternyata dia kabur keluar kota dan menikah lagi dengan pacarnya Rian. Tapi setelah menikah dengan Rian, ternyata Rian itu bukanlah laki-laki yang baik. Kak Nina nggak bahagia sama dia. Akhirnya karena nggak bahagia, Kak Nina sakit-sakitan. Sehingga karena sakit-sakitan, Kak Nina pun mengantarkan anaknya itu kepada kami, kepada orang tua kami, supaya bapak dan ibu kami yang merawatnya di sini. Tidak lama kemudian, Kak Nina pun meninggal. Terus? Tanya Carlos dengan penuh penasaran. Lalu anak Kak Nina pun tumbuh besar. Dia sekolah hingga kuliah pun dirawat oleh kedua orang tua kami dengan penuh kasih sayang. Tapi apa Lily? Kata Carlos kepada Lily dengan penuh penasaran. Sesudah Renata dewasa, kira-kira umurnya belasan tahun, Renata pun selalu bertanya kepada neneknya, siapa dan di mana kedua orang tuanya. Namun kedua orang tuaku, kakek dan neneknya Renata, mengatakan bahwa kedua orang tuanya, baik bapak dan ibunya, telah meninggal. Kenapa begitu?
kenapa kedua orang tua kamu begitu jahatnya? Aku belum meninggal, kenapa orang tuamu mengatakan aku sudah meninggal? Kata Carlos dengan marah. Maafkan kedua orang tua aku, Bang, kata Lily kepada Carlos. Dulu aku sudah rela menikahi Nina walaupun aku tahu Nina itu hamil bukan karena aku, tapi oleh pacarnya yang lain. Tapi aku rela. Tapi kenapa kedua orang tua kamu memperlakukan aku seperti ini? Apakah karena aku miskin? Tanya Carlos kepada Lily. Aku juga nggak ngerti pada kedua orang tuaku, Bang. Jadi sekali lagi aku mohon maaf kepada abang, kata Lily sambil menangis. Jadi gini, Bang, Renata tidak begitu saja percaya kepada perkataan kedua orang tuaku. Dia tetap penasaran. Dia bertanya kepada kami. Hampir setiap hari dia bertanya, kalau memang kedua orang tuaku sudah meninggal, di mana makamnya, di mana kuburannya? Aku ingin pergi ke sana, kata Lily kepada Carlos. Karena aku kasihan dan tidak tega melihat Renata, akhirnya aku memberitahu kepada Renata bahwa sebenarnya bapaknya masih hidup, tapi kami nggak tahu di mana keberadaan bapaknya itu, kata Lily kepada Carlos. Li, aku dari dulu sampai sekarang bertahun-tahun, aku tetap di sini, aku tetap di tempatku yang lama, di rumah orang tuaku. Kenapa kamu nggak berusaha mencari aku? Kenapa kamu nggak kasih tahu ke Renata bahwasanya ayahnya tinggal di sini, di dekat-dekat sini juga, kata Carlos. Gini, Bang, dari dulu sejak kenal sama abang, aku nggak pernah ke rumah abang. Aku sama sekali nggak tahu di mana rumah abang. Jangankan aku, Kak Nina sendiri pun nggak tahu rumah abang, kan? Kata Lily kepada Carlos. Terus yang kedua, sesudah aku tamat SMP, aku udah nggak tinggal di sini. Aku melanjutkan SMA aku di luar kota, Bang. Jadi begitulah ceritanya. Bukan aku nggak mau mencari abang, tapi aku udah kasih tahu kepada Renata bahwa bapaknya masih hidup dan dia bernama Carlos. Terus kenapa abang bisa ada di sini? Tanya Lily. Carlos pun akhirnya bercerita panjang lebar tentang bagaimana cara perkenalannya kepada Renata dan juga bagaimana tentang perasaannya kepada Renata. Dia berkata sejujur-jujurnya kepada Lily. Mendengar cerita Carlos, Lily pun terkejut. Hampir-hampir dia tidak percaya. Lalu dia berkata, jadi sampai sekarang pun abang belum menyadari Renata itu siapa? Tanya Lily kepada Carlos. Sudahlah, lupakan dulu Renata. Sekarang aku ingin bertemu dengan anakku. Walaupun sesungguhnya dia bukan anakku, aku tetap menganggap dia anak kandungku sendiri. Aku sayang sama dia. Aku ingin ketemu dengan dia sekarang, kata Carlos kepada Lily. Bahkan kepada kakakmu Nina pun aku masih tetap setia. Kamu lihat, sampai hari ini pun aku masih jomblo. Aku belum menikah juga, karena aku sebenarnya masih berharap Kak Nina kembali pulang sama aku, kata Carlos lagi kepada Lily. Bang, maafkan aku, maafkan keluargaku, dan maafkan juga kakakku yang sudah memperlakukan abang seperti ini. Tapi apa abang belum tahu juga, belum sadar juga siapa Renata itu? Kata Lily kepada Carlos. Enggak, Lily, jangan bilang Renata itu anakku. Enggak mungkin. Aku enggak percaya dia anakku, kata Carlos kepada Lily dengan nada marah. Maaf, Bang, tapi abang harus menerima kenyataan bahwasanya Renata itu adalah anak abang, kata Lily sambil menangis. Carlos pun menangis sejadi-jadinya, dan dia pun berlari ke arah rumah dan segera menghampiri tubuh
daripada Renata dan menangis sejadi-jadinya sambil memeluk tubuh Renata. Cerita pun tamat.